Banyak pertanyaan, kenapa sih saham yang distribusi tapi sahamnya tetap naik? Bukannya sahamnya akumulasi tetap naik toh, ini saham yang distribusi tapi tetap naik. Nah, ini merupakan video series dari bab keempat di mana banyak yang suka nanya, kenapa sih saham yang nggak ada akumulasi tapi tetap naik? Nah, kita akan bahas di video series ini merupakan video series bagi pemula. Jadi, ini kita bikin khusus video khusus pemula belajar saham mulai dari nol gitu ya. Jadi, apa aja sih tahapan-tahapannya? Nah, ini kita share di video series ini. Dan di video ini kita akan bahas kenapa sih saham yang nggak diakumulasi, belum ada akumulasi tapi sahamnya naik. Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita bahas mengenai pola saham crossing. Jadi ini merupakan video lanjutan buat teman-teman pemula yang suka menanyakan kalau saya belajar saham mulainya dari mana. Dan ini merupakan video series tahap yang keempat, di mana di tahap keempat ini kita masih belajar analisa transaksi gitu ya. Dan di analisa transaksi ini ada satu bab di mana babnya itu adalah saham crossing. Jadi kalau teman-teman bingung gitu ya, kok ada saham yang di crossing, kok ada saham yang naik tapi kalau kita cek itu nggak ada akumulasi. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya sudah nonton video akumulasi dan distribusi di video sebelumnya. Nah, kita akan bahas di mana kita belajar analisa transaksi tapi sahamnya tidak ada akumulasi atau distribusi. Sahamnya ini dia crossing gitu ya. Jadi dia itu tetap naik walaupun tidak ada akumulasi sama distribusi. Seperti apa sih? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Jadi ini penjelasannya. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya dijelasin bahwa ada fase yang namanya fase akumulasi gitu ya. Fase akumulasi di mana itu sahamnya sideways yang belum naik, sahamnya belum naik tapi di situ sahamnya sideways. Harganya belum bergerak kemana-mana dan setelah itu adanya peningkatan volume dan sahamnya itu naik. Nah, ini adalah fase akumulasi dan setelah fase akumulasi ketika supply-nya itu sedikit dan demand-nya banyak, ujungnya apa? Ujungnya permintaannya cukup besar. Nah, biasanya itu selain karena demand-nya kurang, supply-nya kurang, demand-nya itu banyak, ujungnya harganya naik. Atau yang kedua, bisa jadi ketika memang lembar sahamnya belum banyak diakumulasi, dia akan di crossing dulu. Jadi sebelum ada akumulasi, belum ada proses akumulasi, atau sebelumnya sudah ada akumulasi tapi dia pengen menaikkan barang, itu prosesnya apa? Prosesnya akan di crossing dulu. Crossingnya seperti apa? Jadi sebenarnya crossing itu adalah barangnya atau sahamnya itu aja. Jadi jumlahnya itu yang beredar itu cuma itu aja, nggak banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan satu kotak, jadi kotak ini adalah jumlah lembar sahamnya yang dipegang oleh PIC A. PIC A ini memegang satu kotak, dia punya harga di 100. Dia akan jual di mana? Dia akan jual ke PIC B, di mana PIC B ini membeli saham dari PIC A di harga 101. Ujungnya apa? Sahamnya itu bergerak dari 100 ke 101 dan barangnya itu posisinya ada di PIC B. Berarti barangnya itu aja tapi pindah tangan ke PIC B. Terus setelah itu PIC B akan menjual barangnya yang awalnya dia membeli 101, dia akan menjual ke PIC A itu 102 dengan jumlah barang atau satu dus yang sama. Jadi tidak ada perubahan jumlah sahamnya, tidak ada perubahan barangnya, hanya berubah tangan aja, berpindah tangan dari PIC A ke PIC B dengan harga yang berbeda. Setelah itu apa? Setelah itu PIC A dia akan menjual lagi barangnya ke PIC B dengan harga yang berbeda yaitu 103 dan itu terus-terusan sehingga apa? Sehingga harganya itu naik. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Neo BDM atau teman-teman bisa ngelihat dari broker summary-nya itu kelihatan tektokannya. Tektokannya itu tujuannya apa? Tujuannya itu ya itu tadi untuk menaikkan harga dan biasanya itu ada kepentingan khusus atau di balik itu biasanya ada kepentingan baik itu
ada corporate action, balik itu misalkan ada news yang nanti akan digoreng, atau tujuannya apa? Tujuannya untuk distribusi barang gitu ya. Jadi biasanya itu ada fase-fase akumulasinya nggak cukup sekali, ada fase akumulasi sekali, 2 kali gitu ya. Dan di sini terlihat polanya itu diakumulasi, crossing, akumulasi ulang, crossing ulang, dan lanjut distribusi, akhirnya apa, harganya balik lagi ke harga normal atau harga biasa. Nah inilah fase-fase pola saham yang ada di market. Jadi teman-teman mesti tahu dulu fasenya ada di mana, di area sini, area hijau pertama atau area crossing pertama, atau masukkan area akumulasi area hijau kedua, atau area crossing kedua. Dan ketika sahamnya turun dan patah tren, hati-hati teman-teman, jangan di-keep, teman-teman jangan di-hold sahamnya, impact-nya apa, nanti ujungnya teman-teman akan mengalami closing loss yang cukup besar gitu ya. Nah, ini beberapa sampel saham, di mana sampel saham ini kita lihat bahwa ada saham Inet, yang saham Inet ini adanya corporate action gitu. Jadi di corporate action ini, di saham Inet kita tidak melihat adanya akumulasi, tapi di sini adanya tektokan gitu. Jadi tektokannya apa? Ini kita lihat di sini ada broker yang dia tuh jual beli, itu tukeran aja gitu ya. Tukeran aja untuk apa? Untuk menaikkan harganya. Jadi kalau kita lihat dari 3 bulan sebelumnya, saham Inet ini adalah saham yang memang cukup kenaikannya cukup tinggi, dan kita lihat di sini dari pergerakan brokernya itu tidak ada yang akumulasi, tapi dia itu hanya tektok jual beli, jual beli, jual beli, ujungnya apa? Ujungnya harganya naik. Jadi itulah alasannya, itulah jawabannya kenapa sih saham yang nggak ada akumulasi tapi sahamnya tetap naik. Karena apa? Karena sahamnya ditukar-tukar untuk apa? Untuk memancing retail, supaya retail memberi saham ini dan retail bisa masuk di harga atas. Dan teman-teman, retail yang cupu atau retail yang baru bagi teman-teman yang pemula itu hati-hati banget. Kenapa? Ketika teman-teman pemula nggak tahu fasenya, teman-teman bisa nyangkut atau teman-teman bisa melakukan loss gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pemula, jika teman-teman belum mempunyai trading system, kami punya trading system di mana ini kita ada buku e-book, di mana di dalam buku e-book ini juga ada videonya. Jadi kalau teman-teman pengen punya trading system, bisa belajar di sini, apalagi teman-teman yang sambil bekerja gitu. Jadi ini rahasia trading saham yang sesuai dengan jadwal padat saat bekerja. Nah, apa? Teman-teman bisa pilih, di mana di sini ada paket dasar, itu paket dasar hanya e-book aja, paket premium itu ada e-book dan video, di mana di sini teman-teman bisa gabung juga di grup screening, tapi lebih banyak sih grup diskusi untuk membahas beberapa saham gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen belajar lebih private lagi, teman-teman bisa pilih paket yang eksklusif, di mana di sini bisa belajar bareng dengan saya, seperti itu. Jadi teman-teman yang belum punya trading system dan pengen belajar lebih detail, boleh teman-teman bisa ngambil paket atau buku yang kami jual. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, di mana di video selanjutnya itu adalah bab terakhir mengenai money management atau risk management. Jadi ini juga sangat penting buat pemula. Nah, teman-teman mesti paham juga bagaimana itu menjaga resiko dan money manajemennya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.